Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminatul Hariyah dan pada pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Menurut pendapat lainnya, instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variabel yang berkarakter dan objektif. Adapun jenis data yang dimaksud diantaranya adalah data kuantitatif dan juga data kualitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang berkaitan dengan jumlah atau kuantitas yang dapat dihitung atau disimbolkan dengan ukuran-ukuran kuantitas. Sedangkan data kualitatif merupakan jenis data yang berkaitan dengan nilai kualitas seperti sangat baik, baik, sedang, cukup, kurang, dan lainnya. Instrumen mudah untuk dibayangkan jika apa yang diukur bersifat jelas dan sulit dibayangkan jika apa yang diukur bersifat tidak jelas. Instrumen yang baik harus bersifat valid dan reliable, ajak atau dapat dipercaya. Yang kedua adalah jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama adalah instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif. Dalam instrumen yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validitas terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validitas adalah peneliti sendiri. Penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Yang kedua, instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan pengumpulan data. Berkenaan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji dan reliabilitas belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable. Apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan data, instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes. Tes adalah suatu teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan-pertanyaan tertulis dan tes perbuatan. Yang kedua adalah angket atau kuesioner. Angket adalah instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan untuk menjaring data atau informasi yang harus dijawab oleh responden. Keuntungan angket antara lain, responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan peneliti. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang jumlahnya cukup banyak. Angket terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama adalah berstruktur, tak berstruktur, observasi, wawancara. Setelah itu, langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Dalam mengukur suatu variabel penelitian, seorang peneliti dapat menyusun sendiri instrumen penelitian. Namun, dalam hal-hal tertentu, peneliti
dapat menggunakan instrumen yang telah ada, yaitu beberapa instrumen dalam penelitian sebelumnya. Instrumen yang telah ada itu dapat pula merupakan instrumen yang disusun berdasarkan suasana sosial budaya asing. Jika instrumen dibuat atau dikembangkan sendiri, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama merumuskan masalah penelitian, yang kedua menemukan variabel penelitian, yang ketiga menemukan instrumen yang akan digunakan, yang keempat menjabarkan konstruksi setiap variabel, yang kelima menyusun kisi-kisi instrumen setiap variabel, yang keenam menyusun butir-butir instrumen, yang ketujuh kaji ulang butir-butir instrumen, yang kedelapan menyusun perangkat sementara, yang kesembilan uji coba perangkat instrumen, yang kesepuluh perbaikan instrumen, yang kesebelas penataan perangkat instrumen akhir. Yang selanjutnya adalah pengujian validitas dan reliabilitas. Syarat pokok suatu instrumen penelitian adalah validitas dan reliabilitas. Yang pertama adalah validitas atau ketepatan atau kesahihan. Validitas adalah suatu derajat ketepatan instrumen alat ukur, apakah instrumen yang akan digunakan betul-betul tepat untuk mengukur apa yang akan diukur. Jenis-jenis validitas yaitu validitas permukaan, yaitu validitas ini menggunakan kriteria yang sederhana karena hanya melihat dari sisi muka atau tampang dari instrumen itu sendiri. Artinya, jika suatu tes secara sepintas telah dianggap baik, maka tes tersebut sudah dapat dikatakan memenuhi syarat validitas permukaan dan tidak perlu lagi adanya judgement yang mendalam. Yang selanjutnya adalah validitas isi, digunakan dalam pengukuran hasil belajar. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan. Yang selanjutnya validitas empiris, yaitu menggunakan teknik statistik, yaitu analisis korelasi. Selanjutnya validitas konstruk, yaitu konsep yang dapat diobservasi dan dapat diukur. Yang selanjutnya validitas faktor, yaitu penelitian sering digunakan skala pengukuran tentang suatu variabel yang terdiri atas beberapa faktor. Reliabilitas atau ketetapan atau keajekan, yaitu suatu instrumen dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama jika diujikan kepada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Ada 3 macam reliabilitas, yaitu koefisien stabilitas, koefisien ekuivalen, koefisien konsistensi. Yang pertama, koefisien stabilitas adalah jenis reliabilitas yang menggunakan teknik atau retest, yaitu memberikan tes kepada sekelompok individu, kemudian diadakan pengulangan tes pada kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda. Yang kedua, yaitu koefisien ekuivalen, adalah jika mengkorelasikan dua buah tes yang paralel pada kelompok dan waktu yang sama. Yang selanjutnya adalah koefisien internal, adalah reliabilitas yang dapat dengan jalan mengkorelasikan dua buah tes dari kelompok yang sama, tetapi diambil dari butir-butir yang bernomor genap untuk tes yang pertama dan butir-butir yang bernomor ganjil untuk tes yang kedua. Demikian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.